Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat sama-sama hadir, dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita yang setiap malam Jumat 2 minggu sekali diadakan pengajian. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada kesempatan malam hari ini akan selalu mendapatkan bimbingan rahmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah dan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, kita awali dengan membacakan hadiatul Fatihah, yang mudah-mudahan perumpamaan pahalanya atau mislah sawabnya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya ditambah-tambahkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
min jami'il ma'asi wad-dhunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un ilaihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila khulafaur rasyidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillah ajmain syai'un ilaihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karamiyin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin, khususan ila sultanil awliya wa ajalul asbiya sayyidina Syekh Abdul Jilani qaddasallahu sirrahu azizan. Summa ila arwah jami' mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna wa mu'allafatihim nas'alukallahu lana al-manfa'ata wal barakata bi ulumihim syai'un ilaihum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' amati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina. Allahumma fir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim wa nakhusususun. Silakan sebutkan arwah itu masing-masing. Allahumma fir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin,
Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin, wa laisa narju siwak fadrik ilahi darab qabla al-fana wal halak ya ummud dunya waddin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Alhamdulillah, untuk pembacaan hadiyatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah, rekan-rekan dari perusahaan Land Logistik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, insya Allah akan menjelaskan tentang 4 mutiara yang Allah berikan terhadap siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dimana 4 mutiara ini adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat istimewa. Siapapun di antara kita yang ketika Allah berikan terhadap orang tersebut 4 mutiara ini, maka yakin mereka akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Maka hal ini senada dengan harapan kita, dengan keinginan kita, dengan doa-doa kita yang sering kita panjatkan terhadap Allah dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan untuk kami di dunia, menjadi orang yang dalam urusan finansial pun cukup, punya rumah juga, kemudian cukup lumayan baik, kemudian juga punya kendaraan, kemudian juga punya pasangan hidup, anak yang soleh dan soleha, kemudian tidak melupakan bakti kita dan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan kebaikan, terlebih harapan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari api nerakanya, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kita punya yang 4 ini Pak, kita bahagia, kita beruntung. Nanti orang-orang yang istimewa yang Allah pilih orang tersebut. Mana di antara 4 mutiara yang Allah berikan terhadap siapapun yang Allah kehendaki? Yang pertama adalah iman. Jadi urusan iman ini Pak, nggak ada tokonya, nggak ada tempat jual belinya, ibaratnya nggak ada tempat di mana seseorang pun dapat memberikan keimanan ini terhadap siapapun. Apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang rasul, apalagi tingkatan orang kita, orang biasa yang jauh dari konteks yang namanya nabi, yang kita bukan seorang rasul,
yang kita bukan seorang alim, yang kita bukan seorang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu ini keimanan tidak akan pernah kita bisa dan tidak akan pernah kita bisa berikan terhadap siapapun. Apakah itu keturunan kita, apakah itu karib kerabat kita, atau barangkali kawan dan sahabat kita dan tetangga-tetangga kita. Akan tetapi keimanan ini Allah berikan terhadap siapapun yang Allah kehendaki mereka mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang beriman, ini sangat beruntung, Pak. Harta tidak menjamin kita di akhirat mendapatkan kebahagiaan, betul? Harta nggak menjamin, kecuali kalau hartanya ini banyak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dalam ketentuan salah satunya konteksnya mesti ikhlas. Nah, banyak orang yang belanjakan harta di jalan Allah kemudian Allah tolak, nggak Allah terima. Nah, ya. Kemudian lagi pangkat dan jabatan, kemudian lagi popularitas. Ini semua tidak menjadikan dan tidak menjamin bahwa kita nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dan Allah masukkan kita ke dalam surga karena sebabnya itu. Akan tetapi ketika seseorang di dalam hatinya ditanamkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan dan Allah tanamkan keimanan itu, Allah simpan di dalam hati seseorang hamba, dan kemudian sampai dia betul-betul meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan berbagai macam perintahnya, menjauhkan berbagai macam larangannya. Intinya ketika ada keimanan itu tertanam di dalam hati seseorang, maka yakin walaupun barangkali ada dosa, ada maksiat yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia, maka yakin insya Allah pada akhirnya orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah itu dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa orang yang Allah selamatkan dari api neraka, nah, dari api neraka yang Allah bebaskan, yang Allah selamatkan dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan kemudian setelah itu, setelah dia punya dosa, kemudian Allah perhitungkan mereka melalui proses dari hisabannya, dari mizannya, kemudian sirotnya, dan kemudian nauzubillah, Pak, nah, nyetor dulu dah tuh, nyemplung dulu dah tuh di neraka. Pesantren mah enak, Pak. Ini mah nauzubillah, Pak, masuk dulu ke neraka, masuk dulu ke neraka. Karena kenapa? Punya dosa, punya maksiat, taubat enggak, istighfar jarang. Nah, akhirnya apa? Allah takdirkan dulu dia masuk ke dalam neraka. Nah, maka kata Allah, wa udkhilal jannah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka orang tersebut termasuk konteks faqad faz, maka tentu dia mendapatkan kebahagiaan, maka tentu dia mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada orang yang ketika dia punya dosa, Allah masukkan dulu ke neraka. Nah, intinya ketika ada keimanan ini dalam hati kita, walaupun ibarat sinar kecil, taruh umpamanya api yang ada di dalam lilin, yang kemudian ketiup angin, entar dia kelihatan gede apinya, entar kecil banget, sampai samar kita ngelihatnya, apakah masih nyala, apa enggak di lilin, atau memang sudah mati. Tapi ketika nanti suatu saat imannya kemudian naik lagi, kemudian kendor lagi, kan kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun.
Nah, yang tandanya tuh Pak, kalau ibadah makin meningkat, ama maksiat kita makin ngejauhin, ama ketentuan Allah kita makin ridho, maka insya Allah tanda iman kita lagi naik. Ya, lagi naik tuh iman. Biasanya nggak duha pakai ada acara duha. Biasanya nggak tahajud pakai ada acara tahajud. Biasanya sama harta pelit, ini mah berbagi terus. Biasanya sama orang rada belagu, sekarang mau merendah. Biasanya sama sholat berat, alhamdulillah sekarang meringan. Biasanya sama ngaji nggak pernah mengusahakan, tapi hari ini alhamdulillah. Nah insya Allah termasuk iman kita, berarti iman kita lagi naik. Nah tapi kadang-kadang ngedrop iman kita turun tuh. Akhirnya sama sholat berani ninggalin, sama puasa kita jebol, sama pengajian kita berat bukan main, sampai kaki susah kita buat melangkah. Dan kemudian kita nggak ridho sama ketentuan dari Allah, banyak kecewa di hati kita karena ada perkara-perkara atau ada keinginan, ada harapan, ada cita-cita kita yang ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasa hati kecewa dengan semua ini. Berarti tanda iman kita lagi turun. Mudah-mudahan ya Pak, insya Allah makin hari iman kita makin meningkat, makin naik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, orang kalau dalam hatinya Pak ada titik keimanan kecil, ada titik keimanan kecil, sekalipun di dunia dia bermaksiat, sekalipun di dunia ama ibadah dia teledor, ama ibadah dia banyak meninggalkan, tapi kalau ada keimanan dalam hatinya, maka nanti insya Allah suatu saat dia akan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Apalagi kalau di saat akhir hayat dia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa orang yang di akhir kalimatnya, di akhir katanya, ketika dia masih hidup mengucapkan kalimat lafaz la ilaha illallah, maka dakhala jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Akan masuk ke dalam. Nah, cuma yang jadi masalahnya, jadi pertanyaannya, kalau akan masuk itu kan Pak bisa cepat bisa lambat. Cuma masuk, itu masuk. Cuma masalahnya nggak tahu cepat masuk surganya, nggak tahu lambat. Intinya kalau keimanan di hati kita masih ada Pak, punya harapan besar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Nah ini keimanan mahal Pak. Keimanan mahal. Mahal bagaimana? Bapak lihat, ada orang yang dekat dengan orang-orang soleh, tapi mereka nggak dikasih taufik iman oleh Allah. Contoh, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam usianya hampir 950 tahun. Beliau berdakwah, beliau ceramah, ngajak orang untuk beriman terhadap Allah. Dari sekian tahun Nabi Nuh mencari orang berdakwah ke sana kemari, yang ada malahan bukan sambutan, akan tapi justru malahan sambitan dari kaumnya. Yang ada bukannya dihormati, malah dicemoohkan, malah dihina, malah dicaci maki, malah diteriaki, segala macam difitnah. Hingga pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh merasa sudah cukup waktu untuk mengajak umatnya beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hanya 80 orang, kurang lebih 950 tahun berdakwah, 80 orang, 40 pasang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Akhirnya Nabi Nuh menyerahkan umatnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Serahin ke sama Nabi, ya Allah, kalau memang udah begini saya usaha ngajak segala macam, kata Nabi Nuh. Cuma tetap nih, memang pada Bandung punya kaum, memang pada bandel punya kaum, emang kagak mau ngedenger, gitu ya Pak. Memang pada wangkeng punya kaum. Kata Nabi Nuh, terserah deh ya Allah mau diapain. Akhirnya kata Allah, Nuh kamu bikin satu perahu, kamu bikin perahu segede-gedenya. Nanti masukkan, suatu saat kau masukkan, ketika nanti datang banjir yang sangat besar, kau masukkan kaum-kaum yang beriman dan kemudian binatang ternak yang lain. Bikin itu Pak Nabi Nuh. Bikinnya lagi Nabi Nuh, emang ujian juga buat kaumnya. Bukan di musim hujan Pak. Kalau bikinnya di musim hujan, mungkin kan orang masih masuk logika pikiran orang kan.
Justru ini lagi musim kemarau panjang. Yang kedua, dibikin perahu Nabi Nuh bukan di tepian sungai, bukan di pinggiran laut, bukan di dekat kali, tapi bikinnya di atas gunung bikin. Kata kaumnya kan makin gila, Pak, ngatain yang mana Pak, no stres, no gila, kalau macam gitu Pak. Fitnahan caci maki kaumnya. Nah akhirnya Nabi Nuh terus bikin hingga pada akhirnya datanglah perhitungan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun hujan segede-gedenya, sebanyak-banyaknya itu hujan. Bukan cuma air turun dari langit, akan tapi dari bumi pun sama, mata air banyak di mana-mana. Bahkan dari tempat masak di dapurnya sendiri, zaman dulu kan pakainya apa, tungku ya. Nah tungku tuh, dari tungkunya sendiri keluar mata air yang sangat besar, keluar dan tuh sebanyak-banyaknya. Terjadilah banjir bandang. Umat Nabi Nuh yang beriman ikut Nabi Nuh selamat, dan kemudian yang tidak ikut Nabi Nuh diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara orang yang tidak mau beriman terhadap Allah saat itu bukan orang jauh, akan tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an. Tuh Pak, padahal bapaknya Nabi dan Rasul, tapi anaknya inkar sama Allah. Apa kata Nabi Nuh? Qala ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, naiklah kau ke atas perahu ini. Dipanggil tuh Kan'an, Ta'al, kesini Kan'an. Irkam ma'ana. Itu yang asalnya irkam dari kata rokiba yarkabu. Artinya naiklah kau ma'ana dengan kami, kata Nabi Nuh. Apa kata anaknya si Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya, kalau kata orang Betawi, Bapak tenang aja, nggak usah pakai mikirin saya. Bapak mau naik sama orang-orang, naik aja udah. Saya nih, saya bakal naik ke atas gunung yang paling tinggi dan kemudian saya pasti akan selamat. Dipanggil Pak, sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya anak yang namanya orang tua pasti cinta kan. Yang udah pada nikah, udah pada punya anak, udah bisa ngerasain bagaimana sayang kita sama anak. Gitu ya Pak. Nah Nabi Nuh walaupun tuh anak badung, bandel, segala macem, diajak nggak mau, tetap dipanggil, tapi tetap itu si Kan'an nggak mau. Hingga pada akhirnya Allah menakdirkan mereka orang-orang yang hidup dengan Nabi Nuh, yang naik di atas perahunya, akhirnya selamat dan yang lainnya celaka, termasuk putranya yang bernama Kan'an. Nauzubillahi min. Padahal anak siapa ini? Anak Nabi, anak Rasul. Betul. Nah, jadi kalau hari ini kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, mudah-mudahan jangan sampai keturunan kita pada bandel ya. Mudah-mudahan kita punya keturunan anak yang soleh dan solehah. Tapi ini cermin kan buat kita, cermin buat kita. Siapa lagi? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut punya pasangan hidup, istrinya irkar sama Allah, ya kan? Kemudian lagi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi dan rasul yang punya predikat Khalilullah, yang artinya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap beliau punya orang tua, punya bapak yang namanya Ajar. Ajar ini ternyata bukan orang yang beriman terhadap Allah, justru malahan dia yang suka bikin Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Pak, ini anaknya Nabi, anaknya Rasul, orang tuanya diajak beriman kepada Allah. Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah punya orang yang dekat, yang setiap hari bisa kumpul sama Nabi, yang setiap hari bisa berjumpa sama Nabi, yang setiap saat bisa pengen ngobrol bareng, pengen ibaratnya kalau kita zaman sekarang gitu Pak, ibaratnya kalau zaman sekarang pengen ngopi bareng, pengen nongkrong bareng, pengen ngobrol bareng, pengen begadang bareng, bisa tiap hari ketemu Nabi. Siapa di antaranya? Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Thalib, sering ketemu Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki mereka mendapatkan keimanan. Bahkan ketika Abu Thalib di akhir hayatnya, Rasul membimbing Abu Thalib agar mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Thalib tidak mau mengucapkan kata itu, dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu oleh Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad,
sekalipun pamanmu itu adalah orang yang sangat membela engkau dalam perjuangan, sekalipun pamanmu ini adalah orang yang siap mati untukmu dan mendukung perjuanganmu, sayang, cinta, bahkan jadi backing selama engkau hidup, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Keimanan tidak bisa kau kasih, kau berikan terhadap siapapun kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh kecuali orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Pak, mudah-mudahan kita berdoa terus sama Allah, punya keturunan Robbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan keturunan kami menjadi keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keturunan kami menjadi anak-anak dan keturunan yang menjadi pelita hati kami dan kemudian menjadi pemimpin orang-orang dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, mutiara yang mahal adalah iman. Makanya kalau kita sampai saat ini, alhamdulillah, Allah kasih keimanan dalam hati kita, walaupun kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ya Pak ya, kadang turun, kadang-kadang naik. Kadang-kadang kalau sholat semangat kita, kadang-kadang boro-boro ada semangat. Nah, gitu ya Pak. Ibadah kadang-kadang kita pengen wirid duduk di rumah istighfar, tasbih kita putar-putar, tapi kalau udah giliran kita bangun gitu ya Pak. Nah, walaupun kadang iman kita naik dan turun, biarin, tapi yang penting masih ada. Apa pesan Allah dalam Al-Quran? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Satu iman. Yang kedua ilmu Pak. Ilmu penting dalam hidup. Baik itu ilmu urusan duniawi ataupun ilmu urusan ukhrawi. Man aroda dunya, barang siapa orang yang pengen dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, dia harus punya ilmu, kata Nabi. Wa man aroda akhirah, yang pengen mencari akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, dia pun harus punya ilmunya, ilmu akhirat. Yang pengen kerja di perusahaan tinggi, kemudian jadi direktur segala macam, nah otomatis dong harus belajar ke situ. Kalau cuma sekolahnya umpamanya SD mah, kalau menurut lahiriah kan mustahil, apalagi zaman sekarang ya Pak. Itu ya, zaman sekarang orang jadi guru aja masih pada kuliah lagi, orang kerja juga sekarang di dunia pemerintahan sekarang pada kuliah lagi, bahkan kerja di tempat-tempat lain juga kadang-kadang begitu kan. Nah, orang yang pengen mendapatkan posisi keuntungan, kebahagiaan, yang pengen mendapatkan berbagai macam urusan dunia lancar, nggak ada permasalahan, fa'alaihi bil ilmi, cari ilmunya. Orang pengen ngolah tanah, pengen nyangkul, pengen ngorek, tapi jangankan pakai ilmu nyangkul sama ilmu ngoreknya, tahu cangkul juga enggak, tahu korek juga enggak, bingung, yang ada pakai terus. Giliran macul bukan tanah yang kita macul, malahan kaki kita yang kenapa berdarah-darah. Betul. Begitu Pak. Apa kalian bisa? Ya kan kita juga kerjaan di sini kan diajarin dulu sama senior kita. Ya kan ada ketentuan diajarin sama Pak Agus, diajarin sama siapa Pak Iqbal, diajarin sama yang lain-lain lah gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi. Lambat tahun kita baru bisa. Nah, yang pengen mendapatkan urusan dunia fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu. Masing-masing kita punya punya kemampuan sendiri-sendiri yang Allah kasih buat kita. Nah, yang pengen urusan akhirat, cari ilmunya. Dan kata Allah, waman arodahuma, dunia pengen, akhirat pengen, fa'alaihi bil ilmi, maka dua-duanya mesti punya ilmunya. Orang punya iman tapi tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa beramal. Bagaimana kita akan mendapatkan pekerjaan, bagaimana kita akan mendapatkan kedudukan, bagaimana kita akan memiliki harta, kalau ilmu yang berkaitan dengan dunia yang nggak pernah kita pelajari. Kira-kira dapatnya Pak? Nggak dapat. Ada apa? Orang pengen ngolah tanah gitu ya, ilmu nyangkutnya nggak tahu. Nyangkut itu bagaimana sih gitu ya? Orang itu bagaimana? Kalau bisa Pak. Orang pengen jadi direktur, tapi umpamanya ilmunya nggak ada. Lalu gimana mau bisa dia jadi seorang direktur? Nggak bakalan bisa. Orang pengen jadi insinyur, pengen bikin bangunan segala macam, tapi nggak pernah belajar. Dari mana kita? Kudu belajar.
baik itu secara belajar sama orang atau belajar secara otodidak, segala macam dari inisiatif kita, dari kemauan kita, terus belajar dan belajar, intinya mesti ada ilmunya. Nah, orang punya iman tapi tidak punya ilmu, maka tidak akan bisa beramal. Punya ilmu tapi tidak punya iman, yang ada jadi penjahat. Ilmu ada, tapi iman nggak ada, jadi penjahat Pak, karena nggak punya iman. Akhirnya kemampuannya hanya dipakai membohongi orang lain, kemampuannya hanya dipakai memanfaatkan orang lain, kemampuannya hanya dipakai buat nelen orang lain, kemampuannya hanya dipakai buat nyetir orang lain. Karena kenapa? Imannya nggak ada. Tapi kalau ilmunya ada, imannya ada, insya Allah bisa berbuah dan kemudian bisa menyelamatkan diri dan orang lain dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah berapa Pak? Udah 2. 1 ilmu iman, kedua ilmu, yang ketiga amal. Nah, amal ini penting. Orang punya ilmu tapi tidak beramal, sia-sia. Seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu tanpa ada amal seperti pohon yang tidak berbuah. Hanya sekedar bikin bala, hanya sekedar paling manfaatnya itu bikin teduh doang. Itu juga kalau udah terlalu tua atau terlalu tinggi, ketika ada angin kita ngeri juga kan. Nah, udah buahnya nggak ada, kemudian ngebahaya, ujung-ujungnya udah pasti kita pangkas. Jangan yang nggak ada buahnya. Ada buahnya kalau kita kira-kira membahayakan, tetap kita pangkas. Apalagi yang nggak ada buahnya. Nah, kita di dalam hidup iman ada, ilmu ada, tapi amal nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, wudhu nggak mau, sedekah nggak mau, maka tidak ada manfaatnya. Ilmu kita tidak ada manfaatnya. Atau sebaliknya, amal ada tapi ilmu nggak ada. Sholat rajin tapi ilmu tentang sholat nggak tahu. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara dia umroh yang benar, bagaimana tata caranya dia haji yang benar, bagaimana tata cara hidup berumah tangga dengan baik, dengan benar, sehingga bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak akan pernah tercapai kalau ilmunya nggak ada. Benar atau benar? Apa kamu bisa Pak? Karena rumah tangga itu kan ada hak, ada kewajiban. Suami punya hak, ya. Kemudian istri juga punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Tuh di kitab ada tuntunannya Pak. Kitab yang membahas tentang masalah hidup berumah tangga. Insya Allah kita bisa menciptakan yang namanya rumah tangga yang samawa, istilah zaman sekarang, sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah sesuai dengan harapan kita, iman, ilmu, amal. Yang terakhir yang nomor 4, apa nih? Mutiara yang mahal yang alokasi terhadap seseorang, yaitu ikhlas. Ikhlas. Iman ada, ilmu ada, amal ada. Rajin sholat, ilmunya tahu. Rajin wudhu, ilmunya juga tahu. Rajin puasa, ilmunya tahu. Rajin sedekah, ilmunya tahu. Segala macam itu ilmunya ada. Urusan dunia juga sama. Tapi ketika yang keempat ini ikhlasnya tidak ada, maka semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menjelaskan dalam salah satu kitab karangan, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, amal orang itu nanti setelah dilakukan, malaikat bawa Pak, istorkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang dari bumi baru mau masuk ke langit pertama udah mentok, nggak bisa. Ada yang langit pertama naik, langit kedua nggak bisa. Terus begitu. Ada yang terus tembus, langit pertama nembus, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 7. Ini kata Imam Ghazali, saking hebatnya ini amal orang, sampai bersinar itu amalnya seperti sinar rembulan atau sinar matahari. Dan kemudian tinggal langsung malaikat serahkan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai malaikat, lemparkan itu amalnya terhadap muka atau wajah orang yang melakukannya. Dan kemudian tiuplah dengan angin yang sangat besar, sehingga amalnya tidak akan pernah tersisa. Hanya sekedar seperti molekul-molekul yang sangat kecil, kemudian tertiup angin, tidak ada bekas sedikit pun. Padahal amalnya hebat Pak.
puasa rajin, tahajud rajin, duha rajin, baca Quran rajin, pokoknya hebat dah. Rajin sholat rajin, tapi masih ada sifat benci sama orang lain, masih ada sifat iri sama orang lain. Nah, ketika hidup masih kayak begini, walaupun kita beramal, maka amal kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tebarkan puncak daripada kehebatan keimanan seseorang adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Rahmatan lil alamin. Artinya adalah bahasa umumnya kita adalah berkasih sayang. Itu ya, berkasih sayang sama makhluk Allah. Mau orang yang beriman nggak beriman, kalau perlu kita bantu ya kita bantu, kalau perlu kita tolong ya kita tolong. Kalau kita punya tenaga dengan tenaga kita punya ilmu dengan ilmu kita punya pemikiran dengan pemikiran kita, maka jadikan orang lain bahagia dengan hidup kita, orang lain tersenyum dengan sikap kita, orang lain merasa senang dengan budi bahasa dan perilaku kita. Maka insya Allah ketika kita bisa melakukan cara yang seperti ini, berarti kita mengikuti cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja untuk intisari yang dapat disampaikan pada pertemuan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita mudah-mudahan selalu diperkuat oleh Allah, sehingga mudah-mudahan ketika ajal pun menjemput terhadap kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman dan kemudian Islam. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ada Pak? Nggak ada. Cukup doa aja langsung doa. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan-urusan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, yang usaha, yang kerja, yang lancar, yang berkah, yang sehat. Kemudian mudah-mudahan keluarga kita semua, orang tua kita, bapak ibu kita yang masih ada, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat, dan putra putri kita mudah-mudahan Allah jadikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Ala hadihin ya, wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.